Halo semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Farel. Kali ini saya akan langsung saja di sini sebagai presenter acara dalam rangka wawancara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Ya. Bersama saya ada Ibu Nur dari SMK Merah Putih. Selamat sore Ibu, saya Farel ingin bertanya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Menurut pendapat Ibu, perkembangan IPTEK di Indonesia itu seperti apa? Oke, menurut pendapat saya, perkembangan IPTEK di Indonesia ini udah mulai cukup pesat. Bisa dilihat dari beberapa teknologi yang memang sudah diterapkan di sekolah. Ya, kalau bidang pendidikan, kemudian juga dalam bidang transportasi, itu sudah bisa kita lihat sendiri banyak transportasi yang sekarang menggunakan berbagai macam teknologi dan mempermudah orang-orang untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu juga bukan hanya dalam bidang pendidikan, transportasi, tapi juga dalam pengelolaan data sudah banyak menggunakan teknologi yang canggih dan bisa menyamai, yang minimalnya bukan menyamai sih, lebih ke mulai gitu ya, berkembang dan mulai bisa mengikuti negara-negara maju. Apakah dengan kemajuan ini IPTEK memberikan kemudahan atau malah kesusahan nih bagi manusia? Oke, menurut pendapat Ibu sendiri terkait kemudahan ataupun juga nantinya menjadi kesusahan gitu atau menjadi masalah untuk orang-orang, itu kembali lagi kepada pihak yang menggunakannya, bijak atau tidak gitu. Jadi mungkin kalau dipresentasikan bisa 50-50 gitu. Jadi nanti ketika digunakan sesuai dengan fungsinya dan digunakan secara bijak, maka akan menjadi sebuah kemudahan gitu. Tapi kalau misalkan tidak digunakan secara bijak, nah kita kan nantinya diperalat oleh teknologi gitu yang akhirnya berimbas pada permasalahan-permasalahan. Baik. Menurut Ibu, AI itu termasuk salah satu dari perkembangan IPTEK. Apakah IPTEK ini AI ini dapat memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk? Oke, AI merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi masa kini. Kalau tadi dapat membantu atau tidak gitu, tentunya sangat-sangat membantu karena dengan AI sendiri kita hanya perlu proses yang singkat untuk mendapatkan hasil yang hampir sempurna. Baik. Nih, lalu kesulitan atau permasalahan bangsa Indonesia dalam perkembangan IPTEK itu seperti apa Ibu? Oke, permasalahan Indonesia dalam perkembangan IPTEK itu lebih kepada sumber daya manusianya, karena tidak banyak sumber daya manusia yang memang mampu mengoperasikan teknologi yang sudah berkembang gitu. Jadi hanya beberapa kelompok orang yang memang bisa diskalakan orang-orang di wilayah yang sudah maju gitu. Maksudnya wilayah yang sudah berkembang teknologinya yang baru bisa menggunakan teknologi yang sudah diterapkan. Sedangkan orang-orang yang di wilayah pelosok gitu atau orang-orang di wilayah yang memang terpencil atau juga terdalam dan lain sebagainya, mereka masih perlu bimbingan, masih perlu arahan dan juga pendidikan lah mungkin gitu bahasanya untuk mengenal dan bisa menggunakan teknologi yang sudah berkembang. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai IPTEK pada bidang pendidikan? Apakah akan berpengaruh pada tahun yang akan mendatang? Oke, teknologi dalam pendidikan saat ini ya salah satunya tadi kalau dibahas tentang AI itu sangat berdampak pada tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kecanggihan dan keefektifan memang cukup efektif, tapi itu juga nantinya berimbas pada bahasanya ketika sesuatu mudah maka akan muncul permasalahan baru yaitu kelalaian gitu ya. Jadi semakin mudah kita memprogres sesuatu, menggunakan sesuatu, nantinya orang seolah mengentengkan gitu. Kemudian juga jadi nilai dari proses ya setiap individunya nanti kurang gitu dibandingkan dengan kalau misalkan tanpa teknologi gitu. Dan hasilnya pun tentu ya contoh gitu dalam hal misalkan pola pendidikan siswa itu yang awalnya memang biasanya tuh bisa menulis dengan baik atau seperti apa gitu, membaca dulu dan lain sebagainya, karena berupa teknologi sekarang tinggal mengetikkan beberapa kata langsung dapat hasilnya. Nah itu jadi membuat mereka itu ya merasa merasa pintar gitu. Jadi akhirnya menyepelekan hal-hal yang menurut mereka tuh ya udah gitu, tinggal digunakan dengan teknologi selesai gitu, tanpa memikirkan dampaknya dulu. Seperti yang Ibu tahu bahwa zaman sekarang ini sudah berubah ya, yang dimana pekerjaan manusia sudah digantikan oleh robot. Apa menurut Ibu ini sangat mengancam pekerjaan manusia?
Oke, kalau dibilang ancaman, memang termasuk kategori yang mengancam, tapi tidak membahayakan gitu. Ketika memang manusia itu tadi kembali lagi dapat bijak menggunakannya. Seperti halnya tadi AI, kita dipermudah melakukan sesuatu dengan adanya AI. Tapi kalau AI hanya gitu ya dijadikan sebagai, maksudnya bukan hanya ya, tapi dijadikan sebagai alat ya, alat utama gitu dalam pembuatan sesuatu. Nah, maka ya orang nanti tadi menyepelekan gitu. Kayak kemarin ada informasi dan juga berita gitu yang misal contohnya editing video gitu kan yang menggunakan AI dengan budget sekian gitu yang dianggarkan oleh pemerintah gitu, tapi ternyata hasilnya tidak sempurna gitu. Justru para editor yang sudah belajar tentang editing merasa tidak dihargai karena ya hanya dengan AI mereka bisa menghasilkan gambar yang biasa, tapi negara gitu memberikan harga yang lebih daripada orang-orang yang memang sudah mempelajari itu gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah dengan kemajuan iptek ini akan membawa pengaruh besar bagi Indonesia? Oke, perkembangan iptek sebenarnya akan berpengaruh sangat besar pada Indonesia karena iptek salah satu hal yang menjadi tanda maju atau tidaknya sebuah bangsa gitu. Tapi ketika iptek tersebut tidak bisa dikelola, tidak bisa difungsikan oleh setiap individu yang memang ada di wilayah tersebut, yaitu nantinya hanya akan menjadi sebuah ancaman gitu dan hal yang ya sia-sia gitu karena memang adanya itu tidak bisa membantu karena tidak bisa digunakan. Ya ibaratnya kita punya handphone gitu tapi kita tidak tahu cara menggunakan, cara mengoperasikan handphone itu untuk apa. Seperti halnya yang memang kita lihat misal gitu, orang pakai handphone hanya sekedar untuk main game misalkan, padahal handphone tidak hanya untuk digunakan itu dan alat-alat lain sebagainya gitu yang sebenarnya kegunaannya tidak hanya lebih dari satu gitu. Tidak hanya satu gitu, tapi lebih dari. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Lale yang sudah menyempatkan diri untuk diwawancara mengenai iptek ini. Terima kasih, sama-sama. Ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hermawan. 2000 years later. Bersama saya Hermawan di sini dan narasumber saya Juliandra. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana teknologi membantu dalam komunikasi di keluarga? Teknologi membantu komunikasi baik jarak jauh maupun jarak dekat dengan menggunakan HP. Kira-kira inovasi iptek apa nih yang paling ditunggu Juliandra? Smartphone. Ya kayak jenis apa gitu? Tekno, Vivo dan lain-lain. Apa peran iptek dalam membantu pendidikan? Ada ChatGPT yang membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dan lain-lain. Ada yang lain selain ChatGPT? Ada lagi. Ya udah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyani Siwanarda. Saya ingin mewawancarai kakak saya. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh teknologi terhadap kehidupan rumah tangga saat ini? Teknologi mempermudah aktivitas rumah tangga seperti memasak dengan kompor listrik, membersihkan dengan vacuum cleaner, dan berkomunikasi dengan ponsel pintar. Pertanyaan yang kedua, menurut kamu apakah penggunaan teknologi di rumah bisa mengurangi pekerjaan rumah tangga? Ya, dengan adanya mesin cuci, robot pembersih, dan peralatan otomatis, pekerjaan rumah menjadi lebih ringan dan efisien. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemajuan teknologi di rumah selalu berdampak positif? Tidak selalu, karena terlalu bergantung pada teknologi bisa mengurangi interaksi antar anggota keluarga dan meningkatkan konsumsi listrik. Yang pertanyaan keempat, bagaimana cara memanfaatkan teknologi agar tetap efisien dalam rumah tangga? Dengan menggunakan peralatan hemat energi, mengatur waktu penggunaan teknologi, dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah penggunaan internet di rumah lebih banyak manfaatnya atau bahayanya? Internet memiliki banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi dan belajar, tetapi jika tidak diawasi bisa menyebabkan kecanduan dan penyebaran informasi yang tidak benar. Pertanyaan yang keenam, bagaimana teknologi membantu dalam mengatur keuangan rumah tangga? Teknologi seperti aplikasi keuangan membantu mencatat pengeluaran dan pemasukan sehingga pengelolaan keuangan lebih
teratur. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah teknologi dalam rumah tangga dapat membantu mengurangi pengeluaran bulanan? Ya, dengan menggunakan peralatan hemat energi dan aplikasi pengelolaan keuangan, pengeluaran bisa lebih terkontrol. Terima kasih untuk kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.